Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang kisah para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai keberlangsungan perjalanan mazhab al-Imam Syafi'i. Beliau-beliau merupakan sosok figur manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menularkan ilmu yang manfaat di tengah-tengah masyarakat Islam. Beliau-beliau adalah sosok figur yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Islam, terutama di dalam bidang ilmu fikih versi mazhab al-Imam Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini, sosok figur yang akan kita baca biografinya adalah beliau yang beberapa karya tulisnya, beberapa kitab-kitabnya banyak tersebar di Indonesia dan sering dibaca oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dan juga menjadi rujukan dari kalangan para santri, para kiai, para asatid untuk diambil rumusan-rumusan hukumnya dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini. Beliau adalah penulis kitab Hasyiah terhadap syarah kitab Minhajnya milik Imam Al-Mahalli. Beliau adalah pemilik kitab An-Nawadir yang berisi tentang kisah-kisah yang membawa atau menggambarkan hikmah-hikmah, yaitu beliau sosok figur yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Qulyubi. Kira-kira siapakah nama asli dan nama lengkap beliau? Di tahun berapakah beliau itu dilahirkan? Dan di tahun berapakah beliau ini wafat? Serta siapa saja guru-guru beliau dan murid-murid beliau yang kemudian menjadi penerus estafet keberlangsungan madhab Al-Imam Syafi'i melalui sanad beliau Al-Imam Al-Qulyubi. Al-Imam Al-Qulyubi memiliki nama asli yang bernama Ahmad, dan beliau memiliki ayah yang kebetulan sama dengan nama putranya, nama beliau sendiri. Ayah beliau juga bernama Ahmad, dan beliau memiliki kakek yang bernama Salamah, dan beliau lebih sering juga dipanggil dengan kunyah atau julukan di depan nama beliau dengan sebutan Abul Abbas. Dan karena beliau ini memiliki nama Ahmad, sehingga beliau pun mendapatkan julukan di awal, sebagaimana itu merupakan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, dan nama beliau karena namanya adalah Ahmad, beliau mendapatkan julukan Syihabuddin. Di akhir nama beliau memiliki sebuah julukan yang dikenal dengan sebutan Al-Qulyubi, yang mana nama atau istilah Al-Qulyubi ini merupakan sebuah julukan bagi beliau orang-orang yang terlahir di desa Qulyub, sebuah desa kecil yang dekat dengan kota Kairo. Jadi di sekeliling kota Kairo itu ada sebuah desa kecil, yang mana desa kecil ini dikenal dengan sebutan desa Qulyub. Karena beliau terlahir dari desa tersebut, walaupun tumbuh besarnya dan mengajarnya beliau ini ada di kota Kairo, beliau kemudian di akhir namanya diberi julukan dengan sebutan Al-Qulyubi. Sehingga nama beliau ini kalau kita baca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi Asy-Syafi'i. Beliau merupakan sosok ulama kelahiran abad ke-10. Namun tahun pastinya di tahun berapakah beliau ini dilahirkan, dari beberapa kitab yang ada bersama kami tidak menyebutkan di tahun berapakah beliau ini dilahirkan. Tapi yang jelas beliau merupakan figur ulama kelahiran abad ke-10. Untuk tahun kewafatan beliau ini wafat pada tahun 1069 Hijriah. Artinya beliau ini wafat ketika masuk pada abad ke-11 Hijriah, yaitu lebih tepatnya adalah di pertengahan abad ke-11 pada bulan Syawal
dan berada di akhir-akhir dari bulan Syawal itulah beliau meninggal dunia. Beliau Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi ini, awal mulanya beliau belajar di kampung halamannya, yaitu di desa Qulyub. Beliau di situ belajar mulai dari tata cara membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, belajar tentang menulis bahasa-bahasa Arab, belajar tentang ilmu dasar nahwu dan shorof, belajar tentang ilmu-ilmu dasar, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu fikih, hingga kemudian di saat beliau ini beranjak mulai masuk pada usia-usia belasan tahun, atau saat beliau berusia dewasa, beliau kemudian dibawa oleh orang tuanya untuk pergi ke kota Kairo. Yang mana saat itu kota Kairo dengan keberadaan Masjid Jami' Al-Azhar memiliki seorang guru besar yang saat itu dikenal dengan sebutan Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Romli Shaghir, atau juga dikenal dengan sebutan Al-Imam Syafi'i As-Shaghir. Sehingga saat itu beliau Al-Imam Al-Qulyubi ini, atau Al-Imam Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi ini datang ke kota Kairo dan kemudian menyantri, belajar ilmu kepada Al-Imam Romli Shaghir. Beliau termasuk salah satu santri di masa-masa pertengahan dari Imam Romli Shaghir ini. Beliau belajar di situ baik itu ilmu tafsir, beliau belajar di situ ilmu usul fikih, belajar tentang riwayat-riwayat hadis, belajar tentang ilmu diroyah tentang ilmu hadis, belajar tentang pengembangan ilmu mantek, pengembangan ilmu balaghah, pengembangan ilmu ma'ani. Terlebih lagi beliau juga belajar tentang ilmu fikih, mengikuti tarjih-tarjih yang dimunculkan oleh guru beliau, yaitu Imam Romli Shaghir. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa kitab-kitab beliau, kitab-kitab dari Imam Qulyubi ini, terutama hasyiah beliau terhadap kitab Syarah Minhajnya Imam Mahalli, di situ beliau itu sering menyebutkan inda syaikhina atau qala syaikhuna, yang mana yang dimaksud dengan kata-kata syaikhina atau kata-kata syaikhuna yang ada di dalam hasyiah Qulyubi itu adalah guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Romli Shaghir. Namun di sisi yang lain, beliau bukan hanya belajar kepada Al-Imam Romli Shaghir saja, karena memang di saat itu di Masjid Jami' Al-Azhar, yang di situ merupakan tempat kumpulan para ulama-ulama dari berbagai macam cabang ilmu, terutama di dalam mazhab Imam Syafi'i, di situ ada beberapa ulama-ulama juga yang mengajarkan ilmu tentang fikih mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kemudian beliau juga belajar kepada salah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Nuruddin Az-Ziyadi, atau yang lebih lengkap nama beliau adalah Al-Imam Ali bin Yahya Az-Ziyadi. Beliau kemudian juga belajar kepada seorang ulama yang bernama Al-Imam Syamsuddin Muhammad Asy-Syibsyiri. Beliau juga belajar kepada seorang ulama yang di situ juga merupakan pakar tentang fikih mazhab Imam Syafi'i, yaitu kepada Al-Imam Ali bin Ibrahim Al-Halabi. Beliau-beliau semuanya ini merupakan guru-guru dari Al-Imam Al-Qulyubi, yang mana dari semua guru-guru itu, baik itu Imam Romli Shaghir, atau dari Al-Imam Az-Ziyadi, atau dari Al-Imam Syamsuddin Asy-Syibsyiri, atau demikian juga dengan Al-Imam Ali bin Ibrahim Al-Halabi, beliau-beliau semuanya merupakan santri-santri dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dari didikan guru-guru yang seperti ini, hingga kemudian beliau ini mendapatkan izin dari guru-guru beliau juga supaya mengajarkan ilmu di Masjid Jami' Al-Azhar. Hingga kemudian di hari-hari terakhir beliau ini menjadi guru besar yang ada di Masjid Jami' Al-Azhar itu sendiri. Beliau memiliki banyak santri, memiliki ratusan santri, yang mana dari sekian ratus santri itu muncul beberapa ulama yang kemudian menjadi rujukan, menjadi pelanjut estafet tentang pendidikan mazhab Al-Imam Syafi'i. Di antara santri-santri beliau yang kemudian di hari berikutnya menjadi ulama dan pengajar tetap di Masjid Jami' Al-Azhar adalah yaitu Al-Imam Syekh Mansur At-Tuhi, dan diantaranya juga yaitu adalah Al-Imam Sya'ban Al-Fuyumi, dan diantaranya juga santri beliau adalah Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Birmawi. Beliau-beliau semuanya
Al-Imam Mansur At-Tuhi, atau demikian juga dengan Al-Imam Sya'ban Al-Fuyumi, demikian juga dengan Al-Imam Ibrahim Al-Birmawi, adalah santri-santri cetakan atau didikan dari Al-Imam Al-Qulyubi ini. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kepiawaian murid-murid beliau sendiri, yang kealiman, keluhuran, kedalaman ilmu dari santri beliau ini menggambarkan bagaimana kedalaman dari keilmuan Al-Imam Al-Qulyubi itu. Dari situ kemudian para ulama-ulama yang muncul di masa-masa berikutnya seperti Asy-Syaikh Asy-Syarqawi, demikian juga dengan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, demikian juga dengan ulama-ulama yang lainnya, banyak terpengaruh, banyak mendapatkan riwayat-riwayat ilmu melalui jalur beliau-beliau semuanya, yang insya Allah nanti biografi dari masing-masing beliau itu juga akan kita baca pada beberapa video berikutnya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa dari pemikiran-pemikiran yang termaktub di dalam Hasyiah Qulyubi, demikian juga dari guru-guru yang lainnya, di situ bisa kita rasakan bahwa beliau-beliau ini banyak mengambil dari rujukannya rumusan Imam Romli Shaghir. Sehingga dari situ, karena beliau ini memiliki sanad yang kuat kepada Imam Romli Shaghir, para ulama di masa-masa berikutnya membolehkan, memberikan izin supaya mengambil rujukan atau mengambil landasan hukum di hari-hari sekarang kepada tulisan-tulisannya Asy-Syaikh Al-Qulyubi ini, kecuali di dalam beberapa perkara, di dalam beberapa rumusan yang memang oleh ulama-ulama di masa berikutnya dianggap sebagai hasil rumusan yang syadz, hasil rumusan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan fikih dan kaidah mazhab Al-Imam Syafi'i. Itu merupakan sebuah didikan, hasil dari didikan bagaimana beliau ini begitu taat, begitu tunduk kepada rumusan-rumusan yang dimunculkan oleh guru-guru beliau, namun kemudian beliau juga memiliki keahlian untuk memunculkan rumusan-rumusan berikutnya yang ternyata itu juga berbeda dengan hasil rumusan guru-guru beliau sendiri. Dan beliau, salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi ini, saat beliau itu menjadi guru besar di Masjid Jami' Al-Azhar, beliau itu dikenal sebagai seorang guru yang sangat punya perhatian, sangat punya rasa peduli untuk memberikan pemahaman sesempurna mungkin kepada para santri-santrinya. Sehingga kemudian tak ayal kemudian para santri beliau ini sering menceritakan bahwa Al-Imam Al-Qulyubi itu dulu kalau mengajar, beliau ini sering mengulang-ulangnya. Ketika tahu ada beberapa murid yang masih belum paham, maka beliau pun juga tidak enggan-enggan untuk mengulang lagi. Dijelaskan sampai bagaimana caranya semua murid-murid yang hadir itu bisa paham dari apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan. Di sisi yang lain, Al-Imam Al-Qulyubi ini selain juga pakar di dalam ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, beliau juga dikenal sebagai salah seorang ulama yang juga ahli di dalam ilmu kedokteran. Beliau selain menguasai ilmu agama dengan sangat cakap sekali, beliau ternyata juga merupakan seorang dokter di masa-masa itu, bisa dan dianggap ahli oleh penduduk masyarakat Kairo untuk menangani penyakit-penyakit yang ada di masyarakat sekitar kota Kairo. Pengobatan yang beliau berikan bukan pengobatan-pengobatan alternatif. Beliau memberikan pengobatan, tata cara untuk penyembuhan dengan cara-cara medis sesuai dengan keilmuan-keilmuan medis yang saat itu berkembang di negara Mesir saat itu. Dan beliau, Al-Imam Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi ini merupakan salah satu rujukan di dalam ilmu kedokteran di saat-saat itu semuanya. Sehingga dari situ kita bisa melihat dan bisa menggugah hati dan pikiran kita, supaya kita bisa sadar bagaimana beliau bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu sejauh itu. Ini semuanya tidak mungkin kalau beliau ini melewati masa mudanya hanya dengan malas-malasan saja. Beliau bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu yang seperti itu. Ini merupakan sebuah keberkahan dari semangat yang ada pada pribadi beliau sendiri. Demikian juga ditambah dengan kemanfaatan dari berkhidmat dan mengabdi kepada guru-guru beliau. Beliau memiliki perhatian kepada guru-gurunya, memiliki perhatian kepada pelajaran-pelajarannya, memiliki semangat yang membara. Beliau tidak ingin waktu-waktunya terlepas begitu saja, hilang begitu saja tanpa ada kemanfaatan untuk ilmu
tanpa ada kemanfaatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada ketaatan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mujahadah yang seperti ini, dengan tirakat yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan kepada ilmu beliau, sehingga hasil pemikiran beliau itu bisa kita rasakan sampai pada detik sekarang ini. Sehingga kita, umat Islam terutama yang ada di Indonesia, yang hidup di masa-masa sekarang, masih bisa merasakan bagaimana kemanfaatan ilmu dari sosok figur Al-Imam Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi singkat beliau ini, kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliaunya, bisa mendapatkan keberkahan dari Allah melalui wasilah Al-Imam Al-Qulyubi ini, sehingga kita semuanya di hari-hari kelak bisa berkumpul bersama-sama dengan para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.